Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Rangga dengan NIM 0104 2201 018. Video kali ini aku buat semata hanya untuk pemenuhan tugas mata kuliah komunikasi politik. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan proses komunikasi politik dengan menggunakan model komunikasi Harold Lasswell. Nah, beliau ini mengemukakan pendapatnya terkait komunikasi politik. Apa itu? Menurutnya komunikasi politik itu adalah sebuah proses penyampaian pesan yang bercirikan pesan politik oleh komunikator politik kepada pendengar politiknya yang menggunakan media tertentu yang bertujuan untuk memengaruhi, yang bertujuan untuk memengaruhi dengan mengubah atau menetapkan suatu kepentingan ataupun suatu kebijakan yang ada di masyarakat. Nah, di sini bagi teman-teman yang pernah belajar ilmu komunikasi, mungkin ini adalah suatu hal yang tidak asing didengar, di mana komunikasi itu ada unsur dasarnya. Ada komunikator pesannya, ada komunikan pesannya, dan juga ada feedback yang dihasilkan. Ini tidak begitu jauh berbeda, karena kalau dalam konteks komunikasi politik, mungkin tambahannya itu adalah pesan yang disampaikannya itu berisikan pesan-pesan politik, ya. Terus ada upaya untuk memengaruhi publik. Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, saya akan coba jawab di pertanyaan yang kedua. Apa itu? Jelaskan pengertian komunikasi politik dan berikan contoh fenomena komunikasi politik dalam media massa. Kita pisahkan terlebih dahulu antara komunikasi dan juga politik. Komunikasi adalah pertukaran pesan ataupun informasi yang sekurang-kurangnya ada satu komunikatornya dan juga ada satu komunikannya. Politik adalah kesepakatan yang bersifat transaksional dan dilatar belakangi oleh kekuasaan. Contohnya bisa kita lihat saat ini banyak sekali contoh-contoh baik di kehidupan nyata ataupun di media massa. Kalau di media massa cetak itu mungkin bisa kita lihat ada baliho-baliho yang bertuliskan coblos saya, ya kayak gitu. Terus ada brosur-brosur kan banyak, di koran-koran juga banyak terkait politik partai dan lain-lain. Kalau di media elektronik kita bisa lihat di handphone, kita dengar di radio, kita tonton di televisi. Ada 1-2 stasiun televisi yang sering sekali menayangkan tentang perdebatan politik. Di situ teman-teman bisa lihat contoh komunikasi politik. Nah, kalau sekarang itu lagi rame-ramenya perdebatan capres dan cawapres. Di situ teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga. Apa itu? Berikan pandangan Anda tentang perilaku komunikasi politik dari ketiga capres dan cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 di Indonesia. Kita mulai dari nomor urut yang pertama. Siapa? Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar atau sering kita kenal Caimin. Pak Anies Baswedan ini mempunyai rekam jejak yang sangat baik. Beliau ini sangat berpengalaman di politik. Beliau juga adalah seorang akademisi. Beliau adalah baru-baru ini mantan gubernur DKI Jakarta yang banyak menuai prestasi dalam usahanya. Beliau ini sering melakukan komunikasi pesannya itu memanfaatkan media sosial. Dan tidak jarang juga beliau ini langsung mengadakan pertemuan kepada masyarakat ataupun terjun ke masyarakat secara langsung. Sementara Caimin ini tuh sudah lama hidup berkecimpung di dunia politik. Beliau ini memanfaatkan pendekatan penyampaian pesannya itu melalui pendekatan kultural dan organisasi massa. Beliau ini adalah salah seorang petinggi juga di organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU, Nahdlatul Ulama, dan juga dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.
Lanjut kepada Capres Cawapres nomor urut 2. Ada Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto ini adalah seorang yang mempunyai banyak pengalaman. Pengalamannya sangat panjang sekali. Mengingat beliau ini sudah mengikuti sudah mencalonkan pilpres saat ini tuh yang ketiga kalinya, teman-teman. Ini menandakan bahwa beliau ini sangat paham akan medan. Beliau ini berpengalaman terkait pilpresan. Beliau ini adalah seorang menteri pertahanan juga. Waktu mudanya beliau ini adalah seorang Kopassus. Jadi beliau ini dikenal sebagai seorang yang berkomunikasi penuh akan ketegasan, pidato-pidato yang sangat meyakinkan dan juga penuh akan semangat dalam pemanfaatan komunikasi untuk penyampaian visi dan misinya. Beliau ini memanfaatkan media sosial. Sementara itu Mas Gibran Rakabuming Raka, dia ini adalah sebagai calon politikus muda ya. Kenapa saya bilang Mas? Karena beliau ini berbeda dengan yang lainnya. Beliau ini usianya masih muda sekali ya. Beliau ini lebih memanfaatkan media sosial dan kegiatan-kegiatan terkait jejaring sosial untuk berkomunikasi dengan pendukungnya. Ia sering berkomunikasi melalui platform digital dengan komunikasi yang lebih santai dan juga lebih akrab kepada pendengarnya. Lanjut kepada Capres-Cawapres yang ketiga, ada Ganjar Pranowo dan wakilnya Prof. Mahfud MD. Ganjar Pranowo ini dulunya adalah Gubernur Jawa Tengah yang populer, dikenal dengan gaya komunikasi yang ramah, dekat dengan rakyat, dan mengutamakan pendekatan langsung dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ia sering menggunakan media sosial untuk penyampaian pesan dan visi misinya. Sementara Prof. Mahfud MD yang memiliki pengalaman yang sangat panjang di dunia politik dan hukum, beliau ini juga sering mengikuti forum-forum perdebatan politik. Beliau ini juga sering berpidato dengan materi yang tajam dan juga penjelasan yang dalam. Keduanya mempunyai pendekatan komunikasi yang berbeda yang mencerminkan pengalaman, gaya kepemimpinan, serta cara pandang mereka terhadap cara terbaik untuk berkomunikasi dengan publik. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jelaskan mengapa teori pemasaran bisnis pada perkembangannya diadopsi menjadi salah satu strategi dalam politik. Jelaskan juga perbedaan kampanye politik dan pemasaran politik. Di dalam teori pemasaran dalam bisnis itu melibatkan pemasaran produk, pemahaman pasar, perilaku konsumen, dan juga strategi promosi produk atau layanan. Kalau dalam politik, konsep ini tuh melibatkan memahami para pemilih, terus juga membangun citra yang baik di masyarakat, dan mengkomunikasikan politik agar dapat dijual, ya seperti halnya produk dalam pemasaran. Tujuannya untuk memengaruhi opini dan perilaku pemilih, ya, untuk mendukung kandidat atau partai politik tertentu. Sementara itu, pemasaran politik itu pada dasarnya mempromosikan kandidat atau partai politik yang akan dipilih dengan cara strategi yang biasa digunakan oleh pemasaran produk dalam bisnis, yang mana ini melibatkan membangun branding, menciptakan pencitraan kepada konsumen dengan memanfaatkan media massa. Meskipun keduanya mempunyai perbedaan, tapi keduanya itu adalah upaya untuk membantu seseorang mencapai tujuan politik yang mereka inginkan. Lanjut kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan secara konkret pengaruh komunikasi politik terhadap elektabilitas seseorang kandidat dalam kontestasi politik. Jelaskan melalui contoh tokoh politik tertentu. Untuk pertanyaan ini saya hafal ya, mungkin saya akan menjawabnya di lain hari. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.